Puji nama Tuhan, Shalom. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cici Cindy Taniaro. Saya mahasiswa sarjana Prodi Teologi tingkat 2 semester 3. Nah, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah bahasa Yunani, yaitu membuat video khotbah. Tak berlama-lama lagi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kehadapan-Mu ya Tuhan, karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami yang tak henti-hentinya ya Tuhan. Pada saat hari ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau menyertai, Engkau memberkati jalannya pemberitaan firman ini mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, agar bisa berjalan dengan baik. Berkati juga hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya hikmat marifat yang hanya daripada-Mu turun ke atas hamba-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami dan permohonan kami ya Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, nah sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tak berlama-lama lagi, mari kita langsung saja buka Alkitab kita di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Sekali lagi dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Nah, di sini firman Tuhan berkata, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Ayat yang ke-27, lalu tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, dalam khotbah saya di saat ini, saya memberikan tema indahnya mengampuni. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah itu mengampuni? Apa itu mengampuni? Nah, di sini saya memberikan 3 kata dasar mengampuni dalam bahasa Yunani, yaitu yang pertama charizomai. Nah, charizomai berarti penuh belas kasihan. Jadi, jika kita mengampuni, itu harus didasari atau dilandaskan dengan sikap penuh rasa belas kasihan. Nah, yang kedua, apiemi, yang artinya membuang atau mengirimkan jauh-jauh. Dan yang ketiga adalah aphesis yang berarti pembebasan. Jadi, jika kita mengampuni,
Jadi jika kita mengampuni berarti kita memberi pembebasan dari hutang, hukuman, tuntutan, atau pembalasan. Nah, dari beberapa kata dasar yang dipakai untuk mengampuni, dapat didefinisikan bahwa mengampuni adalah membuang jauh-jauh kesalahan orang dan membebaskan orang yang bersalah dari tuntutan pembalasan dengan hati yang memaafkan dan penuh belas kasihan. Nah, misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita, pasti ada banyak hal yang terkadang membuat kita sakit hati, kecewa, dan semua itu pasti berujung pada dendam. Nah, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, ini biasanya juga dialami oleh remaja Kristen. Misalnya, ada teman kita yang membuli kita dengan berkedok bercanda, itu kadang bisa menimbulkan akar pahit dalam kehidupan kita. Nah, membuat kadang kita tidak terima dengan hinaan tersebut yang berkedok bercanda, sampai-sampai kita bisa menyimpan dendam terhadap orang tersebut. Nah, maka dari itu saya membagikan 3 aspek pentingnya mengampuni bagi teman-teman Kristen sekalian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada 3 aspek yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Yang pertama, mengampuni merupakan respon atau tanggapan kita atas kasih karunia Tuhan Yesus yang terlebih dahulu mengampuni kita. Tuhan Yesus sudah mengampuni saudara dan saya melalui kasih pengasihannya di atas kayu salib. Lalu apakah saudara sendiri tidak memiliki kasih seperti Tuhan Yesus yang mengasihi dan mengampuni saudara sendiri? Saya mau saudara renungkan itu dalam diri saudara masing-masing. Dan yang kedua, dengan mengampuni, maka seseorang akan dibebaskan dari kemarahan, kebencian, dan juga dendam. Jikalau saudara-saudara coba mengampuni orang yang memberikan akar pahit dalam hidup saudara masing-masing, pasti Tuhan Yesus akan memberikan damai sejahtera selepas saudara mau mengampuni orang tersebut. Hati saudara pasti akan terasa lega, tanpa ada beban lagi yang harus dipikirkan. Nah, kita lanjut dengan poin yang ketiga. Dengan memberikan pengampunan, kita dapat memperbaiki hubungan sosial dan hubungan kekeluargaan antara satu dengan yang lain, sehingga hubungan tersebut lebih menjadi harmonis tanpa adanya perseteruan di dalamnya. Haleluya. Nah, jadi mengampuni berarti dengan tulus hati memberikan maaf kepada orang yang sudah bersalah dan tidak mengungkit lagi kesalahan orang tersebut, serta membebaskan orang lain dari rasa bersalah. Mengampuni juga harus lahir dari hati yang tulus dan disertai dengan membangun hubungan yang baik atau harmonis, meskipun hal ini cukup sulit untuk dilakukan. Ya, mengampuni itu kadang susah dilakukan, mudah diucapkan, tapi kita susah untuk melakukan. Nah, bagaimanakah cara agar kita dapat mengampuni? Saya memberikan beberapa cara. Yang pertama, dengan berdoa kepada Tuhan Yesus. Dengan berdoa agar kita dapat diberi hikmat untuk mengampuni, dan kita harus yakin dan percaya bahwasanya Tuhan pasti menolong kita. Dan yang kedua, ada niat sungguh-sungguh untuk mengampuni. Nah, kita baca dalam Matius 18 ayat 35, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus, seperti yang sudah saya katakan, pengampunan itu harus lahir dari dalam hati kita, agar pengampunan itu harus tulus, agar tidak ada lagi perseteruan yang terjadi jika saudara mengampuni dengan tulus hati. Nah, yang ketiga,
ada ketekunan untuk melakukan pengampunan terhadap orang yang bersalah. Kita baca dalam Kolose 3 ayat 13 sampai ayat 14. Dikatakan bahwa sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat yang ke-14, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Ya, di sini jelas sekali dalam ayat tersebut, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Singkat, padat, dan jelas dijelaskan dalam ayat tersebut. Kita harus memakai kasih. Dan yang keempat, harus berani berkorban dalam memberikan pengampunan, yaitu tidak menuntut balasan. Kita baca dalam Roma 12 ayat 17 sampai 21. Firman Tuhan berkata, ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah, sudah jelas sekali, dalam kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan pengampunan. Sebab dengan mengampuni, banyak masalah dapat diselesaikan. Dan jangan juga saudara menuntut balasan, tetapi biarlah otoritas Tuhan yang berkuasa atas itu semua. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Untuk itu mari kita tutup dalam doa, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari, masing-masing pribadi kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang mengampuni. Kiranya Tuhan Engkau berikan roh pengampunan bagi diri kami masing-masing agar kami dapat mengampuni dan kami tidak menuntut balas atas semua kesalahan yang sudah terjadi ya Tuhan. Kiranya otoritas Tuhan selalu menaungi kami ya Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami alaskan di dalam nama-Mu, nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sekian video dari saya mengucapkan terima kasih. Shalom. But only if you listen to me, come inside of my heart. Look in your eyes, just look at this heart. You need to fast. But only if you listen to me, come inside of my heart. Look in your eyes, just look at this heart. You need to fast. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati 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 ketika hidupku